kita wedar niku nggih enten songo filosofis. Napa niku? Ingkang setunggal urip iku urup. Niku setunggal. Kemudian mamayu hayuning bawana. Kemudian Suradirajaya Jaya Diningrat lebur dening pangastuti. Lajengipun ngeluruk tanpa bolo menang tanpa ngasorake sakti tanpa aji-aji sugih tanpa bento. Kemudian gangsal datan serik lamun kataman datang susah lamun kelangan. Iku mangki kita wedar setunggal-setunggal nggih. Kemudian lajengipun ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Lajengipun ojo ketungkul marang kalungguhan, kadunyan lan kemarman. Lajengipun ojo kuminter mundak keblinger, ojo cindra mundak ciloko. Ingkang terakhir, ojo adigang adigung adiguno. Niki sebuah filosofis Jawi ingkang syarat kelawan makna-makna ajaran-ajaran suci kita ing dalam agama Islam. Napa niku? Ingkang pertama, urip niku urup. Apa yang disebut urip iku urup? Hidup itu menyala. Hidup itu menyala. Akhir-akhir ini kan menjadi booming istilah anak-anak milenial, istilah menyala nggih. Menyala bosku. Nah, sering dipun dadosaken jargon menyala bosku. Urip niku urup maksudipun adalah hidup itu menyala. Napa maksudipun hidup niku menyala? Hidup itu menyala apa maksudnya? Hidup itu menyala dalam arti hidup itu hendaknya memberi manfaat terhadap orang lain, terhadap lingkungan. Jadi semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu itu akan lebih baik. Ini sebenarnya merupakan bentuk terjemahan dari sabda dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dawuhaken khairun nas anfa'uhum linnas. Saya ini pun menungso niku nggih punika menungso ingkang saged maringaken manfaat dumateng menungso lintune. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, dados ing dalam filosofi Jawi dipun terjemahaken ing dalam wisdom of Jawi. Nah, dalam kebudayaan atau dalam kebijaksanaan dalam adat tradisi atau kultur Jawa diistilahkan dengan urip iku urup. Hidup itu nyala. Artinya hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Nggih napa mawon ingkang saged manfaat. Kita ingkang umpami, kita ingkang Allah Subhanahu wa taala Allah titipi donya. Kita dados urip niku urup. Napa lantaranipun? Lantaranipun nggih kelawan donya ingkang Allah titipaken dumateng kita. Damel infak, damel sedekah, damel jariyah, nggih, damel ngringanaken tiang-tiang beban nyantune, nggih. Tiang-tiang ingkang boten mampu lan bisa dituruti. Niku antawisipun bentuk urip iku urup menawi kita dipun dadosaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah damel kita tiang ingkang dipun amanai arta. Terus umpami kita ingkang Allah Subhanahu wa taala amanai dipun amanati ilmu. Mongko kita sami niku saged urip niku urup, hidup itu menyala untuk memberi manfaat, menyala di lingkungan kita nggih kelawan ilmu niku. Nggih, kelawan ilmu niku. Berbagi melalui ilmu. Kemudian umpami kita dipun
amanai dumateng Allah Subhanahu wa taala rupa jabatan. Dipun amanai dumateng Allah Subhanahu wa taala rupa pangkat. Mongko kita saged dados urip niku urup nggih kelawan napa? Kelawan pangkat ingkang Allah titipaken, ingkang Allah amanahaken dumateng kita. Kelawan kebijakan-kebijakan ingkang sae, kelawan keputusan-keputusan ingkang saged maslahat dumateng umat sedantenipun. Lan niku adalah merupakan bentuk urip niku urup menawi kita dipun damel dumateng Allah pejabat. Terus kita dipun damel oleh Allah tiang biasa, masyarakat biasa. Iki saged kita damel urip niku urup kelawan tenaga, kelawan pemikiran lan sak pituruti niku nggih antawisipun bentuk penerapan terhadap filosofi Jawi ingkang awal nggih punika urip niku urup, hidup itu menyalah, artinya hendaknya memberi manfaat bagi orang lain yang ada di sekitar kita, nggih. Karena semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, maka tentu itu akan lebih baik. Niku merupakan pengejawantahan saking daunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napa niku khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus si menungso nggih punika menungso ingkang saged paring manfaat dumateng menungso lintune. Pun niku ingkang pertama. Kemudian lajengipun ingkang kaping pindho napa? Memayu hayuning bawana. Napa niku maksud? Manusia hidup itu harus mengusahakan keselamatan. Mengupayakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan, serta memberantas sifat angkara, murka, serakah dan tamak. Memayu hayuning bawan. Lalu itu sebenarnya filosofis ini adalah intisari dari ingkang kita pelajari ing dalam hikam, nggih, ingkang kita pelajari ing dalam kitab tasawuf gini intinya pun memayu hayuning bawa. Nah, manusia hidup harus mengusahakan keselamatan, baik itu keselamatan untuk dirinya, juga mengusahakan keselamatan untuk orang lain. Bukankah kita misalnya di dalam tasawuf, di dalam hikam kita diajarkan untuk menjadi orang yang menghilangkan bagaimana dalam hati kita hilang sifat-sifat berupa dengki, hasud, dendam, dan seterusnya. Bukankah upaya untuk menghilangkan sifat-sifat tercela itu adalah di samping untuk mengusahakan keselamatan kita? Karena pada saat hati kita tengah dihinggapi atau bahkan menjadi sarang dari sifat-sifat tercela itu, maka kita sebenarnya telah menggadaikan keselamatan kita sendiri. Karena kata Nabi, orang yang ada di dalam hatinya ya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji dzarrah dari sifat sombong. Berarti kan mencelakai dirinya. Orang yang ada sifat sombongnya. Lah, itu adalah merupakan bentuk tidak menjaga keselamatan untuk dirinya kalau kita membiarkan sifat sombong itu masih ada dalam hati. Tapi ketika kita belajar menghilangkan, menyingkirkan dari sifat sombong, ini hanya salah satu contoh, maka sebenarnya kita tengah mengusahakan keselamatan untuk diri kita. Di samping juga mengusahakan ketika kita menghilangkan, membersihkan dari sifat sombong itu, sebenarnya juga kita tengah mengusahakan keselamatan untuk orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Memayu hayuning bawana. Manusia itu hidup harus mengusahakan keselamatan, baik itu keselamatan dirinya, keselamatan keluarganya, keselamatan masyarakatnya, keselamatan bangsanya, keselamatan agamanya. Jadi kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga keselamatan.
juga mengusahakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Maka di dalam agama kita dianjurkan untuk loman, dipun anjurakan belas kasihan dengan sesama, ramah dan seterusnya. Itu sebenarnya untuk mengusahakan di samping keselamatan juga kebahagiaan dan kesejahteraan serta memberantas sifat angkara, murka, serakah dan tamak. Nah, ini adalah merupakan intipati dari yang kita pelajari di dalam kitab-kitab tasawuf yang membahas tentang cara untuk menyembuhkan penyakit hati. Kita lanjutkan yang ketiga. Oke, yang pertama tadi apa? Urip iku urup. Hidup itu menyala. Artinya kita menjadi orang yang memberi manfaat bagi sekitar, memberi manfaat pada orang lain, memberi manfaat pada lingkungan. Yang kedua, memayu hayuning bawana. Artinya manusia hidup harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, serta memberantas sifat dengki, murka, serakah, tamak ila akhirih. Kemudian yang ketiga, Suradira Jaya Jaya Diningrat lebur dening pangastuti. Apa niku maksudnya? Segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati dan sabar. Jadi sifat keras hati, picik, angkara murka, misalnya kita dihadapkan, karena kita dihadapkan pada lingkungan yang tidak selamanya sesuai dengan yang kita harapkan. Salah satu contoh kita di Taiwan sendiri, di Taiwan sendiri kita dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Kadang kita dihadapkan dengan teman kerja yang keras kepala, yang licik. Kemudian kadang kita dihadapkan dengan majikan. Nah, ini yang juga sering terjadi. Majikan yang keras, majikan yang tidak mengenal toleransi dan seterusnya. Bahkan tidak memberi kesempatan pada kita untuk sekedar kita untuk melakukan ibadah pun kita dibatasi. Beberapa waktu yang lalu ada jamaah kita yang bertanya, bagaimana, apakah boleh saya melaksanakan sholat duhur asar di jamak karena majikan saya tidak memberikan izin untuk sholat. Artinya tidak memberikan izin untuk sholat 5 waktu. Dia hanya memberikan izin 3 waktu. Ya, hanya 3 waktu berarti maghrib, isya, subuh, duhur. Ya, maghrib, isya, subuh. Atau kalau kita hitung dari isya, subuh, duhur, berarti asar, maghrib itu hilang. Bagaimana? Nah, ini kalau berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tegas memang. Cuma, ya, kalau kita misalnya masih ingin mempertahankan, belum ada alternatif lain, sedangkan kita di Taiwan misalnya belum punya pegangan lain, belum punya tempat bersandar lain, ya, belum punya orang kuat yang lain, yang di situ kita misalnya masih butuh butuh perlindungan dan seterusnya, maka kita boleh untuk tetap dimajikan itu, tapi sholatnya apa boleh 3 waktu. Sholat tetap harus 5 waktu. Cuma bisa untuk disiasati. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Maka beberapa waktu yang lalu saya jawab. Caranya adalah begini. Jadi sholatnya kepada majikan itu terkesan hanya 3 waktu. Padahal kita sebenarnya tetap melaksanakan 5 waktu. Bagaimana caranya? Apa dijamak? Buatan dijamak. Tapi kita tetap melaksanakan seperti biasa 5 waktu. Cuma pelaksanaannya, ya, kita misalnya sholat duhur itu kita laksanakan ketika sudah mendekati asar. Sholat duhurnya kita lakukan setelah mendekati asar. Jadi bukan melakukan sholat duhurnya sudah habis waktu itu, buatan. Jadi umpama misalnya sholat waktu asar itu masuk jam 3, ya, jam 3 misalnya, jam 3 sore itu sudah asar, maka kita sholat duhurnya itu kita misalnya
melaksanakan sholat duhur jam 2.45 atau jam 2.50. Kan masih ada waktu duhur toh, tapi juga belum asar. Ya. Kemudian setelah kita selesai sholat duhur, ya kita selesai sholat duhur. Nah, setelah kita selesai sholat duhur, sebentar lagi kan masuk asar. Maka kita bangkit lagi untuk sholat, melaksanakan sholat asar. Jadi kesannya kepada majikan kita melaksanakan 3 waktu, tapi hakikatnya kita tetap melaksanakan 5 waktu. Cuma dengan disiasati, sholat duhurnya itu agak mundur, ya agak mundur, maksudnya agak mundur, sudah mepet asar, tapi belum masuk waktu asar, sudah mendekati asar. Sedangkan asarnya langsung di awal waktu. Ya, tenggih barangkali ada yang mengalami nasib yang sama, nggih, dari jamaah Iwamid, yang lain atau dari jamaah Sunan Ampel misalnya, maka ini bisa kita terapkan. Jadi jangan dikodok ya. Maksudnya kalau kita ketinggalan sholat wajib dikodok. Tapi kalau kita dalam kasus seperti ini ya, kita harus berupaya, tetap berupaya bagaimana sholat itu tetap tertunaikan. Karena sholat itu adalah yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai umat beragama. Sebagai umat Islam khususnya. Nah, cuma kalau kita punya ilmunya tadi, nah bisa saja disiasati. Sholat duhur, asar, tetap dilaksanakan pada waktunya. Duhur di waktu duhur, asar di waktu asar. Tapi sholat duhurnya kita laksanakan agak mepet ke asar, bukan masuk asar, agak mepet ke asar. Tapi sholat asarnya nah, dilakukan di awal waktu. Jadi kan nyambung kita melaksanakannya. Paling hanya terjeda sebentar, wiritan sebentar, kemudian kita bangkit lagi melaksanakan sholat asar. Itu dari tadi ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang mungkin keras kepala, picik, angkara murka dan seterusnya, maka tidak ada yang dapat mengalahkan selain sikap wisdom, selain sikap bijak, lembut hati, sabar dan seterusnya. Ini yang ketiga. Suradirajaya jaya diningrat, lebur dening pangas tuti. Segala sifat keras hati, picik, angkara hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati dan sabar. Pun sudah berapa? 3 Yang pertama urip niku urup, hidup itu menyala, yakni memberi manfaat kepada orang lain. Yang kedua memayu hayuning bawana, manusia hidup harus mengusahakan keselamatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan masyarakatnya, serta menghilangkan sifat angkara murka, serakah dan tamak. Yang ketiga suradirajaya jaya diningrat, lebur denik pagas tuti. Segala sifat keras, picik, angkara murka itu hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati dan sabar. Kita lanjut sekarang yang keempat. Yang keempat apa yang menjadi filosofis Jawa yang penting untuk kita? Napa? Kita renungaken. Kan nomor sekawan nggih punika ngeluruk tampo bolo, menang tompo ngasorake, sekti tampo aji-aji, sugi tampo bondo. Ngeluruk tampo bolo, berjuang tanpa perlu membawa massa. Kemudian menang tanpa merendahkan atau mempermalukan. Kemudian berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan. Kaya tanpa didasari kebendaan. Ini juga merupakan seorang kesatria yang sejati. Artinya apa? Dia mampu untuk meningkatkan kualitas dirinya, kualitas jiwanya dengan menang tampo ngasorake, ngeluruk tampo bolo, berjuang tanpa perlu membawa massa. Beberapa waktu yang lalu, kita sudah menyampaikan bahwa ada 3 tingkatan manusia dalam mengalahkan orang lain. Yang pertama ada tipologi manusia yang mengalahkan menggunakan otot. Ini orang yang paling lemah. Jadi sebentar-sebentar meledak, sebentar-sebentar ya langsung pecah, sebentar-sebentar langsung marah, sebentar-sebentar mukul, sebentar-sebentar emosi, sebentar. Nah, itu adalah justru orang yang paling lemah. Untuk mengalahkan orang lain masih perlu kekuatan massa, perlu meledakkan emosi, perlu memukul, perlu. Jadi sekilas orang-orang ya, orang-orang gangster, preman-preman
Itu sekilas kan nampak bagi kita orang yang paling hero, yang paling jagoan. Karena mampu untuk mengalahkan, menjadikan orang lain ciut. Tapi padahal dari tinjauan ini justru ini yang paling lemah. Karena mengalahkan orang lain masih perlu tenaga, masih perlu massa, masih perlu marah-marah dan seterusnya. Ini justru orang yang paling lemah. Orang yang paling lemah. Kemudian yang kedua, ada tipologi orang yang mengalahkan orang lain dengan pemikiran. Ya, dengan pemikiran. Ada orang mengalahkan orang lain dengan tenaga, tadi. Yang kedua dengan pikiran. Nah, dengan pikiran ini adalah untuk kalangan intelektual. Orang-orang filosof, para orang-orang bijak. Jadi, mengalahkan orang lain dengan pikiran, dengan ilmu, dengan argumentasi. Tapi ini jauh dari emosi loh, tapi berdasarkan argumen, berdasarkan ilmu. Nah, ini yang ditempuh oleh ulama, yang ditempuh oleh para filosof, yang ditempuh oleh orang-orang bijak. Mengalahkan orang lain dengan ilmu. Artinya dengan ilmu dalam arti dengan argumentasi, dengan dalil, misalnya. Tapi bukan dikontaminasi oleh emosi, tapi betul-betul ilmiah, ya. Kemudian menjaga adabiyah, ilmiah dan mu'addab. Kemudian yang tertinggi ini yang ketiga, yaitu mengalahkan orang lain dengan hati. Mengalahkan orang lain dengan hati. Ini yang tertinggi, yaitu metode yang ditempuh oleh para wali. Ya, metode yang ditempuh oleh para wali. Mengalahkan orang dengan akhlak. Nah, coba betapa banyak kita kisah-kisah yang menceritakan tentang itu. Mulai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau, betapa banyak orang yang masuk Islam di tangan beliau itu bukan dengan senjata, tapi karena akhlak, ya, karena akhlak. Betapa banyak orang yang bahkan ketika menyaksikan Nabi disakiti, Nabi ibarat bawang, ya, bawang itu ketika kita menguliti bawang, maka bawang tersebut akan menyaksikan bahwa dia sendiri, ya, walaupun dikuliti, walaupun bawang dikuliti, tapi justru orang yang menguliti yang meneteskan air mata. Saking kuatnya. Nabi begitu kan? Ya, orang menyakiti beliau, tapi ternyata lama-lama yang tidak tega yang menyakiti itu sendiri. Atau saking bagusnya akhlaknya. Ya, saking bagusnya akhlaknya. Itu kan bukan dengan senjata itu, tapi dengan akhlak. Sayyidina Ali contohnya, sering juga saya ceritakan. Okay? Sayyidina Ali, bagaimana beliau suatu ketika di medan perang, beliau bertemu sama-sama komando, ya, sama-sama pemimpin perang itu. Bertemu. Pedang Sayyidina Ali itu sudah berada di leher pihak musuh, yang merupakan jenderal dari pasukan musuh. Ya. Ketika pedang Sayyidina Ali tengah menempel di leher musuh, si musuh itu sudah dalam keadaan terdesak. Tapi apa yang terjadi? Musuh itu, dia mengira sudah inilah kesempatan terakhir bagi saya untuk hidup. Jadi, walaupun dia tidak bisa untuk membalas atau untuk membela diri dengan menepis atau dengan kembali memukul Sayyidina Ali, apapun yang sekiranya dapat menyakiti Sayyidina Ali akan dilakukan. Apa yang musuh lakukan kepada Sayyidina Ali? Tiba-tiba musuh itu yang pedang Sayyidina Ali sudah berada di lehernya, tiba-tiba musuh itu meludah di wajah Sayyidina Ali. Ya. Pada saat Sayyidina Ali meludah di wajahnya, seketika Sayyidina Ali wajahnya berubah merah padam. Murka beliau. Ya. Coba siapa yang tidak murka? Wajah tempat yang mulia diludahi. Kita tahu orang Arab itu makannya daging. Makanya daging. Kemudian di Arab dulu sudah ada Pepsodent apa buatan? Buatan yang bisa kita bayangkan bagaimana. Baunya kan begitu logika. Tapi apa yang terjadi? Yang menjadikan musuh itu dia bertanya-tanya, karena Sayyidina Ali pada saat dalam keadaan marah, pedang beliau posisi sudah berada di leher musuh, itu tiba-tiba pedang beliau diangkat. Ya, tidak jadi untuk ditebaskan pada leher musuh, padahal pedang beliau sudah ada di lehernya. Itu justru beliau angkat.
dan beliau simpan pedangnya ke dalam sarungnya. Coba kalau kita kan enggak. Dalam keadaan yang menjanjikan, dalam keadaan yang sudah sangat tepat posisinya, kita kan tinggal justru akan kita lanjutkan untuk menyembelih musuh. Tapi Sayyidina Ali boten, justru beliau letakkan. Beliau lepas, beliau angkat dan beliau letakkan ke sarungnya. Sehingga musuh itu bertanya, "Wahai Ali, kenapa engkau kok malah ketika aku ludahi wajahmu, malah engkau angkat pedangmu dari leherku dan bahkan engkau letakkan pedangmu ke dalam sarungmu?" Ya. Bukankah engkau lebih, kalaupun engkau membunuhku itu sudah kesempatannya sangat baik sekali. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Aku tadi, aku berperang, yang aku perangi sebenarnya bukan engkau. Okay? Tapi yang aku perangi adalah kekufuranmu. Dan aku berangkat ke perang, ke peperangan ini, niat keberangkatanku adalah untuk membela agama Allah. Untuk membela agama Allah. Aku berjuang karena Allah. Untuk mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan sekarang, ketika engkau meludahi wajahku, andaikan aku meneruskan, menebas lehermu, berarti aku menebas lehermu itu bukan lagi karena Allah, tapi karena telah terbawa oleh emosiku. Oleh karena itu aku tidak mau, aku angkat pedangku karena aku tidak mau, aku berbuat demikian karena emosiku, karena kepentinganmu. Yang kemudian aku bungkus dengan dalih, itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sebegitu. Andaikan itu terjadi pada saya, akan langsung saya tebas dan saya akan berdalih dengan mudahnya. Saya berperang melawan Allah. Saya berperang untuk membela agama Allah. Saya berjuang demi Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sebenarnya demi emosi, demi ego, demi kemarahan saya pribadi. Cuma karena kebetulan momennya terbungkus oleh perang fisabilillah, akhirnya saya ikutkan sekalian. Ingat? Tapi justru apa yang terjadi ketika musuh itu mendengar pemaparan dari Sayyidina Ali? Justru dia air matanya menetes dan dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya dia masuk Islam. Coba ini menunjukkan sebagai bukti bahwasanya yang kita sampaikan tadi, berperang menang tanpa senjata. Menang tanpa senjata. Wibawa tanpa harus merendahkan. Wibawa tanpa harus merendahkan. Jadi tidak perlulah. Karena dengan kita merendahkan orang lain, kemuliaan yang orang lain peroleh itu sama sekali tidak akan mengurangi, tidak akan menambah ketinggian derajat kita. Ini maksud dari tadi Suradi Rajaya Yadiningrat, ngeluruk tampo bolo, menang tampo ngasorake, sekti tampo aji-aji, sugih tampo bondo. Berjuang tanpa membawa massa, menang tanpa merendahkan atau mempermalukan, berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan, kaya tanpa didasari kebendaan. Karena apa? Sakit kaya tanpa didasari kebendaan, karena hatinya dipenuhi dengan qanaah. Al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah adalah merupakan simpanan yang tidak akan pernah habis, karena hati sudah merasa puas, sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelima sekarang. Yang kelima, datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Apa maksudnya ini? Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Artinya jangan gampang sakit hati. Manakala musibah menimpa diri, jangan sedih manakala kehilangan sesuatu. Artinya kita memiliki jiwa yang stabil. Jangan gampang sakit hati, artinya jangan mudah baperan. Apabila musibah menimpa diri, jangan sedih manakala kehilangan sesuatu. Ini juga diambil dari ayat Quran. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna fi dzalika 'ala Allahi yasir.
likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya. Ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa suatu musibah fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, dan di dalam dirimu, illa fi kitabin, kecuali telah tercatat di dalam kitab, artinya telah Allah tentukan. Min qabli an nabra'aha, bahkan jauh sebelum Allah menampakkan, sebelum Allah menciptakan. Jadi sudah Allah setel ya ketentuannya. Kita jam sekian, hari ini tanggal sekian akan sakit, kita jam sekian, tanggal sekian, kita akan diuji ini, kita jam sekian, semua sudah Allah tentukan. Ya. Loh, apa tujuannya? Allah memberikan ujian baik yang ada di bumi atau di dalam jiwa kita, jauh sebelum diciptakan telah Allah tetapkan, min qabli an nabra'aha, inna dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Tujuannya, dikaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian tidak putus asa terhadap apa yang hilang padamu. Dikaila ta'sau ala ma fatakum. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak terlalu bangga, tidak terlalu senang dengan apa yang kamu dapatkan. Nah, artinya kita memiliki jiwa yang stabil. Ketika kehilangan tidak terlalu susah, okay? Tetapi ketika menemukan atau ketika mendapatkan juga tidak terlalu senang, stabil, yang sedang-sedang saja, okay? Yang sedang-sedang saja. Kenapa? Karena dengan kita terlalu senang, terlalu susah ketika kita kehilangan, itu akan menjadikan kita kehilangan, bahkan kita merasa kehilangan nilai dari apa yang masih kita miliki. Pernah ada kan cerita seorang raja. Seorang raja ini, dia sangat, padahal hidup dengan serba mewah, serba wah, ya. Tapi ada di dalam hatinya tidak dapat dibohongi, dia belum menemukan kebahagiaan. Padahal fasilitas di istana itu adalah fasilitas yang super lengkap. Tapi dia tidak menemukan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kepuasan. Ya. Sehingga suatu ketika raja itu pada saat duduk-duduk di depan istananya, di sebelah istananya itu ada kebun yang juga miliknya. Di situ ada seorang ya tukang bersihin kebun. Ya, orangnya biasa sekali, orang awam. Yang berarti dia juga salah satu pekerja raja. Tapi dia sepanjang hari, ya, sepanjang hari berada di kebun dengan pakaian yang bersimbah peluh, kemudian berpanas-panas, seharian dia di situ. Tapi dia dengan sangat, ya, dengan sangat senang, sangat bahagia sekali, sambil bekerja sambil siul-siul. Akhirnya raja ketika melihat keadaan itu, dia panggil penasehatnya. Wahai penasehatku, apa sebenarnya yang terjadi pada diriku? Loh, kenapa wahai Tuan Raja Baginda? Saya ini walaupun hidup di istana, tapi saya belum menemukan arti dari sebuah kepuasan. Ya, padahal semua fasilitas tentunya super lengkap ada di istana ini. Tapi kenapa saya saksikan dia, seorang pekerja kebun yang ada di sebelahku ini, ya, di sebelah istana, yang kebun itu adalah milik raja. Aku lihat, aku perhatikan sejak tadi dia dengan penuh, ya, dengan penuh bahagia sambil bersiul-siul. Dia membersihkan kebun, padahal dia berpanas-panas, dia bersimbah peluh. Tapi kenapa dia kok bisa sebahagia itu, seceria itu? Maka kemudian penasehatnya mengatakan, wahai raja, begini saja sekarang. Panjenengan kalau ingin tahu jawabannya, coba panjenengan kirimkan pada pekerja kebun itu uang 99 dinar. 99 dinar. Ya, kalau sekarang umpama mudahnya 900.000 lah. Kemudian uang itu
taruh dalam amplop, dan di luar amplop kasih tulisan 1 juta. Ya, ya. Jadi apa? Di dalamnya isi 99 dinar, kemudian di luarnya tuliskan 100 dinar. Atau gampangannya rupiah supaya kita lebih mudah, kirim uang 900.000. Ya. Wadai amplop, taruh dalam amplop, kemudian di luar amplop kasih tulisan 1 juta. Ya, berarti kan kurang berapa? Kurang 100.000. Nah, jadi sengaja memang dimasukkan uang sebanyak 900.000, tapi di luar amplop itu 1 juta. Akhirnya dikirim oleh raja. Oleh raja dikirim uang yang isinya 900 dinar, ya, atau 900.000 gampangannya, tapi di luar amplop ditulisi 1 juta. Dikirim. Ketika menerima, awal dia menerima, ya, belum melihat tulisan itu, ya, langsung dia buka, karena yang dia lihat adalah sisi sebelahnya, jadi belum terlihat kalau ada tulisan berapa nominal yang ada di dalam. Ya, ketika dia menerima satu amplop yang agak tebal, maka dia begitu bahagia. Ya, dibuka, kemudian dihitung 900. Wah, ini 900 sudah sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari dengan keluarga. Tapi begitu melihat amplopnya lagi di sebelah, ya, sebelah sisi yang lain dari amplop itu, di situ bertuliskan 1 juta atau 100 dinar.
nilai untuk kita renungkan. Kalau itu kita mampu melaksanakan, kita sebenarnya telah mendapatkan apa yang kita pelajari, baik di hikam, baik di di Khoridatul Bahiyah dan seterusnya. Kita ternyata di dalam kebijak atau di dalam wisdom of Jawi, dalam kultur Jawa juga memiliki kebijaksanaan atau wisdom itu, yaitu yang pertama urip iku urup, hidup itu menyala menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian memayu hayuning bawana, manusia hidup harus mengusahakan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, menghindari ketamakan. Kemudian suradi rajaya jaya diningrat lebur dening pangastuti, segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya dapat dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar. Kemudian ngeluruk tampo bolo, menang tampo ngasorake, sakti tampo aci-aci, sugih tampo bonto. Berjuang tanpa perlu membawa masa, menang tanpa merendahkan dan mempermalukan, berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan, kaya tanpa didasari kebendaan. Kemudian datan seri lamun ketaman, datan susah lamun kelangan, lamun kelangan. Jangan gampang sakit hati, manakala musibah menimpa diri, jangan sedih manakala kehilangan sesuatu. Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Jangan mudah terheran-heran, jangan mudah menyesali perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Jangan mudah terkejut-kejut, jangan mudah kolokan, jangan kolokan artinya memperolok-olok, dan juga jangan suka manjar. Jadi orang yang militan, bukan meletan. Kemudian berikutnya yang ketujuh, ojo ketungkul marang kalungguhan, katunyan lan kemarman. Artinya jangan pernah kita terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan, dan kepuasan duniawi. Tapi carilah kepuasan dalam cinta pada Allah, pada akhirat kita. Dunia sebagai bekal, jangan menjadi tujuan. Kemudian yang ke-8, ojo kuminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko. Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah, jangan suka berbuat curang agar tidak celaka. Yang terakhir, ojo adigang adigung adiguno. Jangan sok kuasa, jangan sok besar, jangan sok sakti, karena di atas langit masih ada langit. Hayu, 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 rahayu, kersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Nggih samonten ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun paagunganipun pangeksami kula amrin mufawwadun Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi